landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. A. Landasan filosofis. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara, apalagi menyangkut tentang perlindungan fungsi tanah oleh negara pada lahan pertanian terhadap alih fungsi lahan atau yang dikenal dengan konversi lahan. Indonesia merupakan negara agraris yang diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian. Di dalam kehidupan kita, tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan pembangunan bangsa, karena di dalam konstitusi Indonesia yang dituangkan dalam pasal 33 ayat 3 menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kita mengharapkan dengan adanya perangkat peraturan yang komprehensif terkait perlindungan lahan dan upaya pemberian insentif kepada petani, maka diharapkan tanah tersedia bagi petani bukan hanya untuk menjamin ketersediaan produksi pangan, namun lebih jauh menjamin akses petani dan lahan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. B. Landasan yuridis. Secara fungsional, hukum memang tidak sekedar berperan secara makro dalam rangka mempertahankan tertib sosial atau berperan mikro dalam menyelesaikan kasus individual konkret. Pengaturan hukum dalam konteks yuridis dan pada dasarnya dilatar belakangi oleh pandangan bahwa aturan hukum haruslah dipahami sebagai penuangan norma hukum dengan konsekuensi empirisnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa setiap aturan memang merupakan pencerminan dari suatu norma atau kondisi realistisnya. Bertalian dengan norma hukum, pengaturan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan pasal 33 ayat 3 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat 3 tersebut, lahan pertanian pangan merupakan salah satu bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sebagaimana yang diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam mensejahterakan rakyat, dalam mewujudkan perlindungan lahan, kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, negara merumuskan dan melaksanakan kebijakan termasuk mengatur perlindungan lahan pertanian melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, telah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam hal ini, fungsi hukum adalah sebagai tindakan alternatif atau disebut affirmative action, yang dimaknai sebagai upaya meningkatkan kesempatan bagi orang maupun sekelompok orang untuk mengenyam kemajuan dalam jangka waktu tertentu melalui kebijakan pemerintah, insentif dan penghargaan petani dan pemilikan lahan, mendorong untuk menetapkan lahannya sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak dialih fungsikan. Sosiologis, lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dalam posisi yang demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, sosial, bahkan secara filosofis lahan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi di mana sebagian besar bidang usaha yang dikembangkan masih tergantung kepada pola pertanian yang bersifat land-based agrikultural. Lahan merupakan sumber daya
Yang unik di mana jumlahnya tidak bertambah, namun kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat. Oleh karena itu, ketersediaan lahan merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam peran yang mewujudkan ketahanan pangan nasional. Konversi lahan pertanian menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap ketahanan pangan. Lahan pertanian yang berubah fungsi akan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, fisik, lingkungan, dan budaya masyarakat di sekitar lahan yang dikonversi tersebut. Permasalahan semakin kompleks karena konversi lahan pertanian subur belum diimbangi oleh upaya yang sistematis untuk mendapatkan pengembangan lahan yang potensial. Konversi lahan pengertian pertanian pangan menyebabkan semakin sempitnya luas garapan usaha tani dan menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian konservasi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian dengan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat. Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan. Konversi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain, disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar menurut Pasandaran 2006 ada 3 faktor, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang merupakan determinan konversi lahan, yaitu kelangkaan sumber daya lahan dan air, dinamika pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Dampak dari konversi lahan tidak hanya dirasakan oleh para pemilik lahan, tetapi dirasakan secara meluas oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, visi pembangunan pertanian berkelanjutan ialah terwujudnya kondisi ideal, adil, dan makmur, dan mencegahnya terjadinya lingkaran malapetaka kemelaratan. Visi ideal tersebut diterima secara universal, sehingga pertanian berkelanjutan menjadi prinsip dasar pembangunan pertanian secara global, termasuk di Indonesia. Oleh karena itulah, pengembangan sistem pertanian menuju usaha tani berkelanjutan merupakan salah satu misi utama pembangunan pertanian di Indonesia.